A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat pertama dan ayat yang kedua. Bapak-bapak, ini nggak kayak bapak ya? Pak Ditile kan ya? Pak Ditile ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mami-mami, aci-aci luar biasa yang kami muliakan, penduduk surga yang masih berada di dunia. Masya Allah, alhamdulillah, insyaallah keluarga PKM yang berkumpul di gedung PKM, berkumpul di gedung. Ya kan? Insyaallah, alhamdulillah, amin. Jadi Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, sebelum sampaikan kajian kita ingatkan, sekarang kita luar biasa, posisi kita sekarang ini berada di 10 awal Zulhijjah. Ya kan, 10 awal Zulhijjah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada hari yang Allah menyenangkan orang-orang yang beramal soleh di hari-hari ini. Bahkan lebih besar pahalanya, kecintaannya daripada yang berjihad. Dalam mengatakan lebih besar, ada ulama mengatakan sama dengan jihad. Di amal soleh yang wakarajuan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, apapun amal solehnya, nilainya sama dengan jihad. Baparang nyawa dan tangannya. Momen kini kan acara majelis ilmu kini kan. Ini luar biasa kan majelis ilmu ya jo, majelis silaturahmi ya jo. Atau pahalanya tuh sama tapi majelis silaturahmi pahalanya sama pahala jihad ketika kita adakan di 10 awal Zulhijjah. Kemudian mendengarkan kajian tuh pahala dengan amal soleh itu kan. Apa halunya yang kita kerjakan di awal-awal Zulhijjah, maka sama dengan jihad. Itu biasa. Usahakanlah setiap momen-momen, program-program, reward pahala yang Allah janjikan itu buat dia. Pokoknya banyak orang kan di 1 Zulhijjah, amal-amal yang bisa bakar aja, bisa puasa. Orang puasa dari 1 sampai 9, atau puasa Senin Kamisnya, bisa berinfak, bisa baca Quran. Kok banyak sih? Kan itu yang waktu butuhkan nanti. Bayangkan kan kalau Allah meninggal nanti kan nampak ini banyak para jihad gua. Lebih para people jihad banyak mana? Rupanya ketika di 10 awal Zulhijjah wak borong tiap hari pahala itu pengantar. Kemudian dalam kesempatan yang luar biasa ini, mami-mami, aci-aci insyaallah sudah tahu bahwa standar Ustaz Henry mengajinya 15 menit. Itu standarnya ya. Kita orangnya selesai semua gitu kan. Kalau ada datang misalnya kan Syekh Ustaz Henry, acara sudah asar, tapi dibawa. Lalu cara takziah ini kan sudah asar, Ustaz Henry, tapi dibawa. Kalau enggak, kalau orang pasukan kuis itu boleh. Ustaz Henry lah bayi yang itu standarnya Ustaz Henry kok 5 balik. Mami-mami aja yang dimuliakan, pesan takwa yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, kita lihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 162. Ini penting kita perhatikan. Walaupun kami yang menyampaikan, yang kami sampaikan ini apa yang Allah sampaikan. Karena Al-Quran ini ya, kalamullah, ya, kalau perkataan Allah, maka Allah yang mengatakan ini. Allah yang menjadikan kita, Allah yang punya surga dan neraka yang mengatakan, apa kata Allah? Afamanit taba'a ridwanallah. Maka adakah sama gitu ya Allah? Orang yang mengikuti, orang yang mencari ridho Allah, apakah sama kata Allah?
Kaman ba'a bi sakhati minallah, sama dengan orang yang tidak mengharapkan ridho Allah. Sama tu je Allah. Allah bertanya ketika kita kalau hambanya, apakah sama orang yang mengharapkan ridho Allah, yang hidupnya memperhatikan ridho Allah, apakah sama dengan orang yang tidak memperhatikan ridho Allah? Dan Allah mengatakan orang yang tidak memperhatikan ridho Allah, artinya yang didapatkan yang berupa Allah, wa ma'wahu jahannam. Orang yang tidak hidup di atas ridho Allah, tempatnya di jahannam. Jadi jahannam itu aduh, itu mesti yakin, Pak. Mami-mami aci-acile yakin ada jahannam. Hah? Sabana yakin. Le yakin ada surga. Le sabana yakin. 100% yakin kok, ha? Kalau 100% yakinnya itu anak samui di bawah jalan lain. Orang yang yakin 100% ada surga pasti bahagianya di dunia, pasti tenang ya. Kalau ada di antara awak yang nak tanang, alun tanang, lewati alun 100% yakin ada surga oleh itu. Tusennya, tanya dari awak seorang, orang yakin ada surga pindah. Kalau masih awak tak tanang, berarti nak yakin. Kalau ada awak ibu-ibu hati dia karena suami awak, berarti awak nak yakin surga orang. Kok suami ambo model itu ya, sampai hatinya model itu. Berarti nak yakin ada surga tu doh. Karena dunia kokom, apapun yang ada di sekitar kita itu ujian untuk awak gitu. Termasuk suami awak, termasuk anak awak, termasuk minantu awak. Ada mulai kini kau terason lah, dia mau percaya mereka surga pindah. Kalau misalnya awak mereka singgung, dingin, iri hati, berarti itu tidak percaya ada surga tu gitu. Karena orang yang percaya pada surga itu nyonya menikmati. Allah mengatakan apa manita Allah kaman ba'a bisakhati minallah. Apakah sama orang yang hidup mengharapkan ridho Allah dengan orang yang tidak mengharapkan ridho Allah? Atau pokok KJI sore itu betul-betul yang ditekankan mulai kini ko awak memang berbeda gitu. Berbeda jurang kebanyakan. Harapannya kok setelah ini memang nak buat sedih-sedih lain. Les sepakai mami-mami aji-aji kok. Kok sedih sebagai manusia, sedih sesaat boleh. Sesaat boleh ini manusia mak. Sesaat awak sedih misalnya ada yang dikecenek suami awak kurang nyaman awak, dan dikecenek minantu awak kurang nyaman awak. Sesaat boleh. Tapi rasa awak kecenek ambo ingin mengharapkan ridho Allah. Kalau orang mengharapkan ridho Allah langsung dikecenek Allah izin terjadi suami ambo model itu. Allah izin terjadi istri ambo model itu. Allah izin terjadi tetangga ambo model itu. Kan nikmat di waktu kan. Siapapun bapak ibu ya, rumah tangga akan langgeng kalau salah satu, apalagi kedua-duanya yang diharapkannya surga usinya kita. Hanya khawatirkannya apa? Nah aku tuh hanya khawatirkan pasti aman, pasti aman. Allah mengatakan afamanitta ba'ridwan Allah. Apakah sama orang yang mencari ridho Allah dengan yang tidak? Apakah sama orang yang berbisnis dengan mencari ridho Allah dengan yang tidak? Tidak sama dong. Kalau orang yang berbisnis mengharap ridho Allah, ini berbisnis itu nak mengharapkan labur. Ada orang berbisnis nak mengharapkan labur. Aduh, Nabi itu nak mengharapkan labur berbisnis, mengharapkan pahala. Tapi tidak mengharapkan pahala, banyak orang datang. Ada orang datang ke Nabi itu kan, pokok 5 balik misalnya kan, nyawaku itu 2 balik. Mungkin tak jual tu, karena mungkin tak kan. Jadi Nabi tahu dia miskin kan, payah dirinya kita. Nyawa Nabi mah. Yang seperti itu orang yang mengharapkan ridho Allah. Ada ayat selanjutnya Allah mengatakan, ini yang penting perhatikan. Setelah Allah mengatakan tidak sama orang yang mengharapkan ridho Allah dengan yang tidak mengharapkan ridho Allah, dan Allah mengatakan yang tidak mengharapkan ridho Allah wa ma'wahu jahannam, tempatnya di jahannam. Orang yang mendapatkan jahannam nanti dia dapat DP jahannam di dunia. Dia khawatir kan? Pokoknya panik orang gitu kan, yang stres-stres nak DP orang. Di dalam ngarapu nanti DP tak nyaman, tak tentram.
Mami-mami, aci-aci ingin tanam atau ingin kayu rayu? Itu yang bentuk orang kayu sekayu-kayunya pasti mati. Pasti. Nah, orang yang miskin-miskinnya pasti itu mati gitu. Karena yang butuhkan itu tidak kayu no. Yang mau butuhkan tanam. Apa kau bisa tanam? Dewa itu mardotillah. Allah itu memang karena Allah. Bahkan kita jangan sampai pengajian ikut lupa, tak bawa pulang, tak bawa sampai mati. Ini tu awak jalankan tugas awak saya sebagai istri pun tugas rajuan saya. Bukan suami perhatian awak, nak awak tu. Tugas awak sebagai orang tua, awak kadang-kadang anak awak membalik yang tak membalik, tak. Karena apa? Ittabari Allah. Tak sama orang yang berbuat karena Allah atau yang tak sama dengan Allah. Dan ini pasti tanang dan tanang itu DP selalu. Anda rugi waktu bukan lagi mengecian. Orang yang cerdas itu orang yang mengingat mati dan mempersiapkan dirinya untuk mati. Ya, itu orang cerdas. Ile cerdas gini, ke mami ile cerdas. Le cuma mami mengingat mati. Le mempersiapkan diri untuk mati. Cerdas cuma. Buktianlah. Mulai kini sampai mati nanti nak berkeluh kesah dah. Nak kamu debat-debat di suami dah. Nak kamu debat-debat di anak dah. Hendak ka stres ke pergi anak dah. Anak kakak ujian kawan yang stres. Enggak bodoh buat stres kau tak. Tak lulus semangat lulusnya dunia banyak mas. Ini kakak tunangan dia si A, ya Allah, tolong ya Allah jadilah sama si A, ya Allah. Kalau tak sama si A stres anakku ego, mengapa itu ah? Awak mendikti Allah dah. Mulai kini kau tanamkan dalam diri awak. Dan awak jalu anak awak ayat kau Ali Imran 162 kanan awak. Tugas awak sekolah kau belajar awak. Kalau tiba jadwal pernikahan carilah orang yang jadi yang beriman taruh sampainya cocok nikah. Kalau gaji Allah tak cocok tidak apa-apa. Tak nikmat diri itu. Dan nikmat yang paling besar ketika kita tidak punya banyak keinginan. Lama tu mah. Kalau ada mami-mami kita tak banyak keinginan, doa tular nikmat paling besar tu. Kenapa orang tersiksa? Ini banyak keinginannya. Ketika gajinya 3 juta, keinginannya 4 juta, anak stres tu. Ketika gajinya 40 juta, hidungnya peluan. Ayo para hidung langsung sekali. Ketika gaji 5 juta kata pangannya kayak hidung ke diganti dah. Allah buat dengan fasih tu banyak keinginannya. Jadi saya hidung serancak tu aku kurang rancak macamnya kan. Terus hidung 250 juta. Sudah setahun sudah itu rumput terlalu panjang hidungnya. Apa pendek setelah tambah 250 juta. Nikmat di mana itu? Tidak kan? Artinya mati lah kan? Masyaallah. Kemudian Allah kecil di 163-nya darajatu indallah wallahu basirum bima ya'malun. Derajat mereka derajat kita kau tak sama di sisi Allah. Tak sama derajat kau di sisi Allah. Tentu ingin derajat kau paling tinggi. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat, Allah cari awak apa yang mereka kerjakan. Di 2 ayat kesel Ali Imran 162 tak sama orang yang hidup cara Allah doh. Kemudian 163 awak kau tak sama derajat awak di mata Allah doh. Jadi yang salah diri awak kau masa awak tinggi di mata Allah. Sobat tu programkan paksa diri awak setiap hari pasu diri awak kau. Ambu pasu untuk laki-laki lah, misalnya anak laki-laki berusikan diwajibkan ke masjid. Pasu anak awak setiap harinya salatnya di awal waktu berjamaah di masjid. Setiap hari pasu untuk baca Quran. Setiap hari pasu berinfak walaupun 1000. Pengganti hari berinfak 1000 setiap hari pasti tu kerajuan. Ketika hari meninggal lah tercatat sebab untuk baca Quran, ini infak dan ini salatnya di masjid. Pas 15 menit pengajian kita. Jangan sampai lupa aci-aci mami-mami. Sudah pengajian kau, lagi kata sudah boleh hilang tapi memori dekat jangan peristiwa sudah kau boleh suruh nala. Kau sudah suruh nala, jangan hilang pengajian kau terus ingat ya. Surah Ali Imran
Ali Imran di situ Allah mengejar tak sama orang yang ikut Allah yang tak sama doh. Mulai kini kau ikut Allah. Apa nak Allah hadiah awak tarimo. Tak banyak keinginan awak doh. 162. 163 tak sama awak derajat di mata Allah. Wa surga paling tinggi derajat awak di mata Allah. Yang paling penting kalan suami itu. Lain nama kalan suami. Mami aja dengan kalan suami. Mami aja paling sabar. Pak yang maaf. Ada mah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Panitia korban. Ya. Jadi Pak Cino tanya, berhak tak peserta itu meminta kupon kurban itu sesuai dengan keinginannya? Kan biasa kami panitia lah tetapkannya kan kupon kadang dikecil, kupon berlangganan. Berhak tak dia minta lebih itu sementara awak kan kalau bagikan sama. Iya. Ya sebenarnya kalau yang ketentuannya seperti itu dari apa tuh memang diinjaukan itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Nanti kalau misalnya masih seperti itu tentu dibolehkan. Tapi kalau misalnya relakan itu lebih besar pahalanya. Misalnya seperti itu baru ada nilainya tuh. Misalnya kan kalau dekat ke Kampiang lah kan 2.500.000. Kalau ini bagi dijual kan kayak metode. Tapi kan jangka ke Kampiang 2.500.000. Kalau kadang Kampiang gua asa pertigo dari itu abulian tuh inyo nan 2/3-nya di bagian. Itu sih makanya gitu. Ya. Apa? Ya, orang tahu kan Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya, ketika orang sudah meninggal kita tidak tahu detik-detik menjelang mati, orang tak tahu doh kan? Tahu doh. Bahkan kan di surat Taubah tuh, kalau ada orang yang tak sholat ya doh, ada cek Al-Quran surat Taubah tuh, jangan datangi kuburannya, jangan salatkannya. Itu benar. Ayat tuh kulonya untuk awak, untuk pribadi, bukan rasulnya tak salat datang ke aku tak hidup. Tidak itu guna ayat itu. Aku mesti salat. Kalau aku tak salat, tak tu pun orang menyalahkan aku tu. Tahu apa ya? I pernah tu, baik ya. Setelah tu tak tahu je. Maaf ni cik preman lah gitu kan. Tu tak salat, apa tu tu? Tak tu kan jadi fitnah jadinya. Ditanya kapan nak Ustaz tu tak salat coba. Itu kecapa kalau siapapun yang meninggal anda bentuk preman yang hadir. Karena bisa jadi detik-detik nyuka meninggal itu tobat. Kau nak tahu doa siapa? Sejak itulah sejak Pak mengecek itu kan yang dari sebelum masa mengecek itu siapa buat anak bantu orang tu kalau tidak pernah nampak ia salat tu iseng baik menjelang mati mencari tobat gitu. Jadi ayat itu doa Allah. Ketika Allah mengecek kalau ada orang tak sholat jangan datangi kuburannya dan kamu menyalahkan datangi kuburan tidak ya Allah. Artinya awak kalau tak salat tak kuburannya salatkan awak itu sih baik. Itu kalau orang rasulnya tak salat payah salah lain Islamnya payah salah gitu. Itu jawaban untuk kita semua. Ada lagi yang lain? Oh ya. Oke, kita hening sejenak, kita berdoa dengan keyakinan penuh doa kita diterima oleh Allah. Karena memang itu syarat doa. Barang siapa yang benar-benar berdoa, benar-benar Allah kabulkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa baina bil khairat rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hadir di majelis ini ya Allah di 10 awal Zulhijjah ya Allah. Kami mohon ya Allah fadilah 10 awal Zulhijjah berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah janganlah kami tertipu dengan dunia ini ya Allah. Berikanlah kami kesadaran penuh ya Allah bahwa kami ke dunia ini benar-benar untuk transit, untuk menentukan tempat kami di akhirat nanti. Ini itu kami mohon ya Allah, jangan biarkan kami sedetik pun ya Allah nafsu kami yang menguasai kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah walaupun sedetik pun ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, kapanpun jadwal kematian kami ya Allah, pastikan jadwal kematian itu kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Pastikan jadwal kematian itu setelah kami dibangkitkan ya Allah, kami masuk dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mami-mami, aci-aci, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak kurang siap. Ibu siapa? Obat ada punya tadi. Aman kan? Dia aman. Dia menamankan saya dulu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan ceramah kita. Semoga ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meningkatkan keimanan dan